Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mahasiswa Mampu Membangun Konteks Teks Proposal. Definisi proposal. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perancangan sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Model teks proposal. Sebuah proposal disusun dengan unsur sebagai berikut. Ilmiah. Proposal penelitian adalah segala sesuatu yang didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi kaidah atau syarat keilmuan. Karya ilmiah adalah karya tulisan yang berisi hasil pengamatan dan penelitian pada bidang tertentu yang isinya mengungkapkan fakta sehingga dapat dibuktikan kebenarannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah yang disusun secara sistematis sesuai dengan metode alamiah. Sistematis, suatu usaha untuk menguraikan masalah, merumuskan sesuatu hal dalam konteks hubungan yang logis dan teratur, sehingga akan membentuk sistem secara menyeluruh, utuh dan terpadu sehingga dapat menjelaskan berbagai rangkaian sebab akibat yang terkait pada objek tertentu. Logis, segala sesuatu yang dapat diterima oleh akal manusia sesuai dengan logika dan benar menurut penalaran. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal. 1. Ringkasan. Ringkasan laporan kegiatan mengandung unsur-unsur, tujuan kegiatan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta saran. Ringkasan laporan kegiatan berbeda dengan abstrak laporan penelitian. Perbedaan itu terletak pada unsur-unsur pembentuknya. Pada laporan kegiatan tidak terkandung landasan teori dan metodologi penelitian. Selain itu, kalaupun ada pada ringkasan laporan kegiatan terdapat analisis. Analisis yang dimaksud bukan analisis menurut laporan kegiatan, melainkan hanya semacam strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan itu. Genre yang digunakan untuk mengungkapkan ringkasan adalah deskripsi. Formulasi bahasa ringkasan laporan kegiatan dapat diidentifikasi dari konstruksi kalimat yang mengandung tanda yang menunjukkan keberadaan unsur-unsur di atas. 2. Pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada laporan kegiatan berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Genre yang digunakan adalah deskripsi dan atau meliputi eksposisi. Deskripsi yang digunakan untuk memaparkan jenis dan bentuk kegiatan itu sendiri beserta tujuan, manfaat, dan strategi yang diterapkan. Eksposisi yang digunakan untuk menyatakan sesuatu hal yang penting. 3. Deskripsi kegiatan. Tahapan deskripsi kegiatan berisi paparan tentang nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Nama kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan itu sendiri. Waktu kegiatan adalah tentang waktu dilaksanakan kegiatan itu. Adapun pelaksanaan kegiatan adalah orang-orang yang terlibat dalam bagian kegiatan itu. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. 4. Pelaksanaan kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan berisi rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi kendala tersebut. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi atau meliputi rekon dan prosedur. 5. Penutup. Tahapan penutup berisi pernyataan simpulan bahwa kegiatan yang dimaksud telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat. Di sisi lain, tahapan tersebut berisi saran-saran untuk perbaikan kegiatan yang akan datang. Berbeda dengan simpulan pada penelitian yang dirumuskan berdasarkan analisis. Simpulan pada laporan kegiatan berkaitan dengan pelajaran yang dipetik dari kegiatan tersebut atau manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaksana kegiatan. Saran-saran yang ditunjukkan kepada peningkatan pelaksanaan kegiatan
Di masa yang akan datang, saran-saran tersebut diajukan berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi. Saran-saran itu bersifat operasional, yaitu saran-saran yang betul-betul dapat dilaksanakan, dan apabila saran itu diikuti, kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi. Genre mikro yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan penutup adalah deskripsi yang mengandung eksposisi. 6. Daftar pustaka dan lampiran. Penyajian daftar pustaka diletakkan di bagian akhir bab. Lampiran pada laporan kegiatan juga sama dengan lampiran pada laporan penelitian. Lampiran merupakan materi pendukung yang diletakkan di bagian belakang di luar bab-bab inti teks laporan kegiatan. Materi yang dapat dimasukkan ke dalam lampiran pada laporan kegiatan antara lain: A. Dokumen yang dijadikan bahan rujukan penulisan laporan kegiatan. B. Surat-surat pendukung, seperti surat izin untuk melakukan kegiatan di lokasi, misalnya praktik kerja, pentas seni, dan lokakarya. Surat tugas dan sejenisnya. C. Rincian penggunaan dana. D. Gambar dan foto. Struktur teks dan hubungan genre pada teks proposal penelitian. Struktur teks yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu direalisasikan oleh genre mikro sesuai dengan isi dan fungsi retoris masing-masing. Struktur teks genre mikro yang diharapkan. Fungsi retoris, ringkasan, memberikan ringkasan dari keseluruhan laporan kegiatan. Pendahuluan, deskripsi dan deskripsi atau meliputi eksposisi, memberikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Deskripsi kegiatan. Deskripsi menguraikan nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan. Deskripsi atau meliputi rekon prosedur, menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala tersebut. Penutup. Deskripsi atau meliputi eksposisi, menyatakan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, serta mengajukan saran-saran untuk kegiatan yang menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks proposal penelitian. Pada dasarnya, pendahuluan proposal dan laporan penelitian menggunakan genre mikro yang sama, yakni genre eksposisi dan deskripsi. Eksposisi adalah salah satu bentuk paragraf yang berusaha menguraikan, menganalisis, dan menerangkan satu pokok pikiran. Informasi ditulis secara akurat dan lengkap dengan menginterpretasikan fakta. Terdapat 5 ciri dari paragraf eksposisi, yaitu penjelasan bersifat informasi, pembahasan masalah bersifat objektif, tidak mempengaruhi pembaca, penjelasan dinyatakan dengan bukti-bukti yang konkret, pembahasan bersifat logis dan sistematis. Genre mikro yang digunakan adalah ulasan atau review. Eksposisi digunakan pada tahapan ini digunakan untuk mengevaluasi dan menulis kelemahan dan keunggulan sejumlah teori untuk menentukan teori mana yang paling relevan digunakan dalam konteks penelitian. Pada tahapan tinjauan pustaka juga berisi perbandingan temuan-temuan penelitian sebelumnya.